Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku tentang etika profesi guru yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman SAG MPD yang dicetak pada tahun 2021 di Alauddin University Press. Nah, jadi buku ini itu menjelaskan tentang etika profesi guru. Nah, penulis menulis buku ini terbagi menjadi beberapa bab. Di bab pertama penulis menulis tentang makna dan hakikat etika. Kemudian di bab kedua penulis menulis tentang konsep profesi, dan di bab ketiga penulis menerangkan tentang guru sebagai jabatan profesional, dan yang keempat penulis menulis tentang organisasi profesi keguruan, dan di bab kelima penulis juga menulis tentang 7 kesalahan yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran. Nah, dan yang di bab terakhir penulis juga menuliskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Penulis buku ini itu bernama Umar Sulaiman yang lahir di Bulukumba tanggal 3 Agustus 1972, anak dari ayah Sulaiman Haji Abdurrahim dan ibu Siti Harifah. Istrinya Mihrani, dan memiliki 3 anak. Nah, sekarang kita masuk ke isi buku. Itu pertama di bab pertama. Sekarang kita masuk ke isi buku. Di bab pertama penulis menuliskan tentang makna dan hakikat etika. Nah, menurut penulis yang penulis temukan bahwa secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik, sedangkan etikos berarti susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Nah, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Dari pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Adapun arti etika dari segi istilah telah dikemukakan beberapa ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Nah, penulis juga menjelaskan bahwa pentingnya etika dalam kehidupan manusia ini sangatlah penting. Karena kenapa? Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, dan protokoler. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tentram, terlindungi tanpa merugikan kepentingan, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi pada umumnya. Nah, hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, kemudian kita sekarang beralih ke profesi. Jadi pengertian profesi ini ya, secara etimologi, profesi dalam bahasa Inggris berarti profession, yang berasal dari kata Latin professus yang mengandung arti ahli atau mampu dalam suatu pekerjaan atau mampu dalam suatu pekerjaan. Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu. Pekerjaan yang bersifat profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya, suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut dengan profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.
Nah, di sini juga di dalam buku ini penulis menuliskan tentang ciri-ciri pekerjaan dapat dikatakan sebuah profesi itu ketika memiliki ciri-ciri tersebut. Yang pertama ada memiliki standar untuk kerja, yang kedua lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas akademik yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada organisasi profesi, yang keempat ada etika dan kode etik profesi, dan yang kelima ada sistem imbalan. Kemudian yang keenam ada pengakuan dari masyarakat. Nah, itu adalah ciri-ciri pekerjaan dapat dikatakan profesi apabila memenuhi ciri-ciri tersebut. Kemudian kalau ciri-ciri di sini juga penulis menuliskan tentang ciri-ciri profesi. Tadi kan ciri-ciri pekerjaan dapat dikatakan profesi itu dengan memiliki ciri tersebut. Sekarang di dalam buku ini juga penulis menuliskan bahwa ciri-ciri profesi itu ada beberapa ciri lagi juga. Yang pertama adanya pengetahuan khusus. Yang kedua adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga ada mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya apa? Setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Dan yang keempat ada izin khusus untuk menjalankan profesi. Nah, jadi setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, kenyamanan, dan kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi haruslah terlebih dahulu ada izin khusus. Dan yang terakhir, ciri-ciri profesi itu adalah kaum profesional yang biasanya menjadi anggota dari suatu profesi gitu. Nah, kemudian sekarang guru sebagai jabatan profesional ya. Di sini hebatnya penulis ini menulis dalam awal step bab itu pengertian-pengertiannya. Jadi kita tidak akan bertanya apa sih itu profesi guru atau apa sih itu etika atau apa sih itu profesi gitu. Karena penulis sudah menjelaskan terlebih dahulu sebelum ke inti permasalahan. Nah, jadi secara etimologis guru sering disebut juga dengan pendidik. Nah, kata guru merupakan padanan dari kata teacher, yaitu bahasa Inggris ya. Nah, guru adalah seorang yang mengajar khususnya di sekolah atau madrasah. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang menunjukkan profesi ini seperti mudaris, kemudian mu'alim, murabbi, mu'adib. Nah, meskipun memiliki makna yang sama, namun masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya seperti pengertian murabbi mengisyaratkan bahwa guru adalah orang yang memiliki sifat rabbani. Artinya orang yang bijaksana, bertanggung jawab, berkasih sayang terhadap peserta didik, dan mempunyai pengetahuan tentang Rabb. Nah, pengertian mu'alim mengandung arti bahwa guru adalah orang yang berilmu yang tidak hanya menguasai ilmu secara teoritik, tetapi mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Sedangkan konsep ta'adib terkandung pengertian integras antara ilmu dan amal sekaligus. Nah, guru dalam literatur kependidikan Islam bisa disebut juga dengan ustadz, mu'alim, murabbi, mursyid, mudaris, dan mu'adib. Nah, kata ustadz mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya dan berusaha membangkitkan peserta didik untuk mengamalkannya. Kata murabbi mengandung makna bahwa seorang guru itu dituntut harus bisa mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya. Sedangkan yang terakhir, kata mursyid mengandung makna guru adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat panutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya. Sedangkan kata mudaris nih mengandung makna bahwa guru harus berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
Kata muadib mengandung makna bahwa guru adalah seorang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi yang membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Nah, itu adalah pengertian-pengertian tentang guru yang dalam bahasa Arab itu ada beberapa sebutan seperti murabbi, mudaris, muallim. Nah, semuanya disebutkan dan dijelaskan dalam buku ini. Di sini juga penulis menulis tentang ada empat jenis kompetensi guru yang harus dipunyai, yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya, dan lain sebagainya. Jadi secara yang paling hebat dalam buku ini adalah di buku ini juga dijelaskan ada 7 kesalahan guru yang sering dilakukan. Nah, jadi di sini kita bisa introspeksi diri untuk para pendidik gitu. Kemudian bisa kemudian kita bisa mengevaluasi diri dan menjadikan kita guru profesional yang lebih baik gitu. Seperti contoh ini. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa sebenarnya pemerintah sering melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas guru ya, antara lain melalui pelatihan, seminar, dan loka karya. Bahkan melalui pendidikan formal dengan menyekolahkan guru ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan dan banyak penyimpangan, namun upaya tersebut paling tidaknya telah menghasilkan suatu kondisi yang menunjukkan sebagian besar guru memiliki ijazah perguruan tinggi. Latar belakang pendidikan guru ini hendaknya berkolerasi positif dengan kualitas pendidikan bersamaan dengan faktor lain yang mempengaruhinya. Kita ambil salah satu contoh dalam buku ini dari 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama dijelaskan dalam buku ini adalah mengambil jalan pintas. Mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Nah, tugas guru yang paling utama adalah mengajar dalam pengertian menata lingkungan agar menunjukkan bahwa di antara para guru mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Nah, tugas guru yang paling utama adalah mengajarkan dalam pengertian menata lingkungan agar terjadi kegiatan belajar pada peserta didik. Berbagai kasus menunjukkan bahwa di antara para guru banyak yang merasa dirinya sudah dapat mengajar dengan baik. Nah, meskipun tidak dapat menunjukkan alasan yang mendasari asumsi tersebut. Nah, asumsi yang keliru tersebut seringkali menyesatkan dan menurunkan kreativitas para guru, sehingga banyak guru yang suka mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, baik dalam perencanaannya, pelaksanaannya maupun pada tahap evaluasinya. Agar tidak tergiur untuk mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, guru hendaknya memandang pembelajaran sebagai suatu sistem yang jika salah satu komponennya terganggu, maka akan mengganggu seluruh sistem tersebut. Sebagai contohnya, guru harus selalu membuat dan melihat persiapan setiap ingin melakukan kegiatan pembelajaran, serta merevisi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zamannya. Harus selalu diingat, mengajar tanpa persiapan merupakan jalan pintas. Nah, dan ini ada sebuah kesalahan dan tindakan berbahaya yang dapat merugikan perkembangan peserta didik dan mengancam kenyamanan guru. Baik, mungkin sekian review buku tentang etika profesi guru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.